Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam teman-teman ya. Konten sebelumnya saya sudah membahas tentang penyakit degeneratif teman-teman ya, berapa penyakit degeneratif. Saya hari ini akan menyebutkan penyebab penyakitnya dan pencegahannya. Ada berapa penyakit disebabkan oleh penyakit degeneratif ini, seperti asam urat, kanker, darah tinggi, kolesterol, kanker ya teman-teman ya. Cuma ini berhubungan dengan semua yang 5 itu. Salah satunya penyebab dan pencegah penyakit degeneratif teman-teman ya. 1. Alzheimer atau demensia. Jadi Alzheimer ini penyebabnya penuaan sel otak teman-teman ya, faktor genetik, kurang stimulasi mental, pola makan tinggi lemak dan gula. Jadi itu penyebab Alzheimer. Jadi cara mencegah Alzheimer ini teman-teman ya, latih otak. Maksudnya latih otak di sini sering membaca, bikin teka-teki, belajar hal-hal baru teman-teman ya. Pola makan sehat, buah, sayur, ikan, kacang-kacangan. Tidur cukup, hindari stres. Ini teman-teman seringkali kalau kita udah berumur di atas 50 tahun, tidur ini harus cukup, hindari stres, pola makan sehat ya teman-teman ya. Alzheimer ini itulah saya sebutkan di atas. Jadi faktor-faktor pencegahannya teman-temannya sebenarnya gampang ya teman-teman. Penyakit jantung koroner, penyebabnya yaitu teman-teman yang saya sebutkan tadi, kolesterol tinggi ya. Kolesterol tinggi ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner teman-teman ya. Merokok, obesitas ini karena kurang olahraga. Nah, ini penyakit jantung koroner itu teman-teman, pola hidup sehat itu lebih membahayakan ya teman-teman ya. Jadi penjagaan penyakit jantung koroner ini gampang teman-teman, makan rendah lemak aja dan garam. Olahraga teratur, ini sering teman-teman ya di konten saya tuh, harus olahraga teratur, nggak usah mahal-mahal teman-teman ya. Jadi nggak usah harus ke gym, nggak usah harus sewa-sewa tempat segala macam teman, cukup teman-teman jalan kaki aja. Kalau punya sepeda ya sepeda. Olahraga paling murah ya jalan kaki ya teman-teman ya. Hidup sehat ya, mulailah jalan kaki ya teman. Berhenti merokok, ini salah satu juga teman-teman nih, berhenti merokok. Dan teman-teman jangan lupa juga kalau udah usia 50 tahun sering-sering periksa tekanan darah ya teman-teman ya. Ketiga, diabetes mellitus. Ini diabetes mellitus ini penyebabnya pola makan tinggi gula teman-teman ya, karbohidrat olahan. Jadi teman-teman terlalu banyak makan gula, misalnya nasinya banyak, dan makannya terlalu, olahnya lama. Ini bisa menyebabkan diabetes teman ya. Kurang aktivitas fisik, ini kurang olahraga teman nih. Kegemukan, faktor keturunan. Jadi banyak penyakit-penyakit yang karena kurang olahraga teman-teman ya. Jadi penjagaan diabetes ini, kurangin makanan manis teman-teman ya, atau makanan olahan. Kalau bisa sih makanan yang itu aja teman-teman ya. Jaga berat badan. Teman-teman jaga berat badan ini ya, olahraga rutin ya teman-teman ya. Dan jangan lupa cek gula darah. Jadi sebenarnya diabetes ini olahraga ya teman-teman, makanan sehat kurangin, misalnya nasi dikurangin dikit, jadi beras merah. Yang keempat, penyakitnya osteoporosis teman-teman ya. Osteoporosis ini biasanya berhubungan dengan tulang, kerapuan tulang teman-teman ya. Biasanya teman-teman kekurangan kalsium dan vitamin D, kurang aktivitas fisik, menopause pada wanita. Jadi pencegahan osteoporosis ini konsumsi susu teman. Jadi pencegahannya konsumsi susu, ikan, sayuran hijau,
sinar matahari pagi untuk vitamin D. Jadi teman-teman jam 6 sampai sebelum jam 9 tuh sering berjemur. Dan untuk memperkuat tulang osteoporosis ini, biar nggak kena osteoporosis ini, teman-teman harus memperkuat tulang. Untuk yang di atas 50 tahun, latihan beban ringan aja teman-teman. Misalnya teman-teman punya barbel yang ukuran setengah kilo atau 1 kilo, sering latihan teman-teman ya, biar bisa biar nggak terkena osteoporosis. Yang kelima, artritis. Artritis ini penuaan sendi ya teman-teman ya, kegemukan. Jadi penyebabnya penuaan sendi, kegemukan, cedera tulang, autoimun. Jadi artritis ini disebabkan autoimun, kegemukan, dan penuaan sendi. Pencegahan artritis ini, jaga berat badan ya teman-teman ya, hindari aktivitas berat berulang. Jadi jangan terlalu berat-berat ya teman ya. Konsumsi omega 3, ikan, biji rami ya teman-teman ya. Jadi omega 3 ini ada di ikan dan biji rami. Ini untuk artritis ya teman-teman ya. PPOK yang keenam itu PPOK teman, penyakit paru kronis. Jadi penyebab penyakit paru kronis ini rokok teman-teman. Jadi penyebab utamanya karena teman-teman perokok berat. Polusi udara. Ini polusi udara yang teman-teman yang bekerja di pabrik-pabrik yang menghasilkan polusi udara, ini hati-hati teman. Atau teman-teman yang bekerja di lapangan seperti lalu lintas jalan raya, ini hati-hati nih teman nih. Teman-teman bisa punya penyakit paru kronis. Infeksi paru berulang. Pencegahannya teman-teman ya, tidak merokok. Jadi teman-teman biar nggak kena penyakit paru kronis ini, kurangi rokok atau berhenti merokok sama sekali. Hindari polusi dan asap. Jadi teman-teman yang kerja di lapangan, untuk menghindari polusi dan asap ini pakai masker ya teman ya. Pakai masker biar teman-teman terlindungi dari polusi asap. Dan yang terakhir tuh rajin olahraga teman-teman ya. Olahraganya olahraga perampasan teman-teman ya, berarti yoga dan jalan kaki, lari juga bisa. Tapi kalau kita udah 50 tahun ke atas, nggak usah lari teman-teman ya, jalan kaki aja. Yang ketujuh, Parkinson teman-teman ya. Ini penyakit ini terjadi penurunan dopamin di otak teman-teman ya. Faktor genetik dan lingkungan bisa, faktor olahraga bisa. Faktor olahraga ini biasanya olahraga yang sering terbentur kepala terbentur teman-teman, kayak tinju. Jadi ini Parkinson ini yang terjadi pada atlet besar tinju Muhammad Ali teman-teman ya, karena waktu mudanya dia sering kepalanya kebentur sarung tinju ya teman-teman ya. Ini salah satu mengakibatkan Parkinson. Jadi menghindarinya, kurangin olahraga yang membahayakan kepala ya teman-teman ya. Dan pola makan sehat jangan lupa teman-teman. Hindarin racun kimia. Rutin olahraga ringan aja teman-teman ya. Yoga dan tai chi atau jalan kaki. Penyakit yang ke-8, degenerasi makula teman-teman ya. Jadi degenerasi makula ini penyebab utamanya ya umur ya teman ya, usia lanjut. Jadi usia lanjut, jadi orang-orang tua itu bisa kena degenerasi makula. Penyebabnya usia lanjut, paparan sinar ultraviolet yang berlebihan, dan merokok. Ini merokok lagi ya teman-teman ya, jadi bahayanya merokok. Jadi pencegahannya, gunakan kacamata pelindung UV, konsumsi makanan kaya vitamin A dan C, hindari rokok. Jadi degenerasi makula ini berhubungan dengan mata ya teman-teman ya. Jadi pencegahannya, gunakan kacamata pelindung ultraviolet, konsumsi makanan vitamin A, C, dan E, hindari merokok. Penyakit yang ke-5, sarkopenia teman-teman ya. Jadi penyebab sarkopenia ini kurang aktivitas fisik, jadi kurang olahraga, kekurangan protein, penuaan. Jadi
pencegahannya latihan kekuatan teman-teman ya, angkat beban ringan, konsumsi protein cukup, telur, ikan, daging tanpa lemak. Penyakit yang ke-10, stroke teman-teman. Stroke ini penyebabnya lumayan ya banyak ya teman-teman ya. Penyebab utamanya tekanan darah tinggi teman-teman, kolesterol tinggi, merokok, stres. Jadi bapak-bapak yang punya lingkungan kerja yang menuntut stres, menuntut pekerjaan yang bikin kita stres, hati-hati teman-teman ya, hati-hati kena stroke. Jadi pencegahannya kontrol tekanan darah teman-teman ya, makan rendah garam dan lemak, rutin olahraga, hindari stres berat. Jadi kalau teman-teman mau terhindar dari stroke, hindari stres berat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman banyak penyakit yang saya sebutkan tadi berhubungan dengan pola hidup tidak sehat, seperti makanan cepat saji, tinggi kadar lemak, merokok, kurang minum air, alkohol, kurang minum air putih teman-teman ya, merokok dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau dia usia di atas 45 tahun, mulailah pola hidup sehat ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman like dan follow akun ini biar teman-teman tidak ketinggalan berita kesehatan dan solusi herbalnya apa. Nanti untuk berikutnya teman-teman ya, kalau akan saya bahas obat-obat herbal untuk beberapa penyakit ini. Tapi jangan lupa teman-teman follow dan like akun ini biar teman-teman tidak ketinggalan berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.